Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dan salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikan urusan-urusan kita, baik itu yang berhubungan dengan dunia kita, terlebih lagi urusan-urusan yang berhubungan dengan agama kita, yang dimana itu semuanya tidak lepas dari nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini adalah nikmat kita duduk di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu merupakan majelis yang paling dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang di dalamnya dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketenangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam: "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul sebuah kaum dari salah satu dari rumah-rumah Allah yang mereka yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memahami juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling mempelajarinya, ya. Yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Makanya oleh karena itu, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwasanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Dan salah satu amalan yang termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita hadir, kita duduk di majelis ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, ya, apa taman-taman surga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, halaqah-halaqah orang yang menuntut ilmu. Maka hendaknya kita bersyukur jemaah sekalian, nikmat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Walaupun di luar sana ya banyak dari saudara-saudara kita yang mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung ini. Nikmat yang mulia ini, nikmat menuntut ilmu. Karena ilmu ini merupakan kebutuhan kita. Ya, terutama ilmu yang berhubungan dengan akidah. Ya, maka ini perkara yang paling urgen dalam agama kita, yaitu perkara akidah. Karena apabila akidah kita baik, maka insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada kita di hari kiamat kelak. Dan sebaliknya apabila akidah kita rusak, maka tidak berarti pula ya ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya ya untuk memperbaiki akhlak manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan di antara ya akhlak ya adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang paling agung adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memberikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya terus memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari agamanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kaum muslimin ya dimanapun mereka berada, agar mereka kembali kepada akidah mereka, kembali kepada agama yang bersih, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembacaan Unwanus Sa'adah fi syarhi kitab Tauhid al-Ibadah. Sekarang kita masuk bab yang ke-12 dari kitab ini. Babun kullu man 'abada ghairallah fahuwa musyrikun ayyan kana ma'buduhu. Bab yang menjelaskan tentang setiap orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
fahuwa musyrik, maka dia termasuk orang musyrik. Ayyan kana ma'buduhu, apapun jenis sesembahannya. Jadi bab ini menjelaskan tentang setiap orang yang dia beribadah kepada selain Allah, maka dia termasuk orang musyrik. Ya, apapun jenis sesembahannya. Ya, menyembah pohon, kayu, patung, ya, kuburan, malaikat, nabi, matahari, bulan dan bintang, apapun yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya termasuk kesyirikan dan termasuk orang-orang musyrik. Muallif rahimahullah wa hafizahullah mengatakan, lisyirki haqiqatun hiya sarful ibadah ila ghairillah. Yang namanya kesyirikan itu memiliki hakikat. Apa itu? Sarful ibadah li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kesyirikan, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang asalnya ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ini dalil menjelaskan tentang bahwasanya semua ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ibadah ini dipalingkan, diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari kesyirikan. Kullu man talabbasa biha fahuwa musyrik. La farqa baina an yakuna ma'buduhu salihan am ghairu salih atau jamadan. Maka setiap orang yang bergaul, ya, tercampur dengannya akidah-akidah yang rusak, ya, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang musyrik. Ya. Tidak ada bedanya. Ya, entah itu yang disembah itu orang soleh atau orang yang tidak soleh atau benda-benda, tidak dibedakan. Selama dia menyembah selain Allah, apapun itu, mau makhluk hidup, makhluk mati atau benda mati, ya, maka dia termasuk orang musyrik. Idzal ibadatu haqqullah, karena yang namanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aqwam mukhtalifin fi ma'budatihim. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia muncul di tengah-tengah kaum yang mereka beraneka ragam sesembahan-sesembahan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia yang sesembahan mereka itu beraneka ragam bentuknya. Faminhum man ya'budul malaikah, ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Wal anbiya was salihin, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul jin, ada di antara mereka yang menyembah jin. Wa minhum man ya'budul hajara was sajar, ada di antara mereka yang menyembah batu-batuan dan pohon-pohonan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wal kawakib, ada di antara mereka yang menyembah matahari, bulan dan bintang-bintang. Ini keadaan manusia yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka yang mereka beraneka ragam macam sesembahan-sesembahan mereka.
Walam yufarriq bainahum sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka semuanya. Ya, semuanya itu dikatakan musyrik. Ya. Apapun yang dia sembah, tidak dibedakan. Oh, kalau dia nyembah jin, ya syirik. Kemudian kalau dia nyembah malaikat, nyembah nabi, tidak syirik. Tidak. Ya, semuanya tidak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza raddun ala man farraqa baina ibadatil asnam wa ibadatis salihin. Maka ini menjelaskan, ini bantahan kepada orang-orang yang membedakan antara ibadah kepada asnam, patung-patung, dan ibadah kepada orang-orang saleh. Jadi ada orang yang mereka memiliki keyakinan kalau yang disembah itu adalah asnam, yaitu patung, ya ini namanya musyrik. Tapi kalau yang disembah itu adalah orang-orang saleh, ya ini tidak musyrik katanya. Karena orang saleh ini dia saleh, dia orang alim. Ya, dengan beraneka macam alasan. Ya. Nanti akan disebutkan apa namanya dalil-dalilnya. Nah, disebutkan di antara dalil yang pertama bahwasanya setiap orang yang beribadah kepada selain Allah dia musyrik apapun jenis yang disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-80, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak pantas ya bagi nabi untuk memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi itu arbaba, yaitu sebagai Tuhan. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya, dan juga apakah pantas ya para nabi itu memerintahkan kalian dengan kekufuran setelah kalian itu beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak mungkin ya para nabi menyuruh orang-orang agar menjadikan malaikat atau para nabi yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Bahkan disebutkan ayat yang sebelumnya, ayat 79, ya nanti dilihat di Al-Quran, Al-Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah kunu ibadan li min dunillah walakin kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Jadi ayat sebelumnya Allah mengatakan tidak pantas, tidak cocok untuk manusia yang Allah telah berikan kepada dia kitab, ya hukum dan kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kalian ya hamba-hambaku dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas ucapan ini diucapkan oleh para nabi, ya. Akan tetapi mereka mengucapkan, jadilah kalian Rabbaniyin, ya. Rabbani yaitu orang-orang yang mendidik, ya. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan apa yang diajarkan kepada kalian berupa kitab, ya. Jadi tidak mungkin seorang nabi yang Allah berikan kepada dia atau seorang manusia yang Allah berikan dia kitab, ya, Al-Quran, kenabian, terus dia mengajak manusia agar menjadikan
dia sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak pantas. Nah, muallif menjelaskan ai wa ma yanbaghi li nabiyyin an ya'murakum bi ibadati ahadin ghairallah la nabiyyin mursal wala malakin muqarrab. Ya, tidak pantas bagi seorang nabi untuk memerintahkan kalian, ya, seorang pun beribadah kepada selain Allah. La nabiyyin, walaupun itu nabi yang diutus atau malaikat yang dekat, tidak mungkin. Artinya para nabi menyuruh umatnya, menyuruh manusia ini, ya, beribadah kepada selain Allah, baik itu beribadah kepada nabi atau beribadah kepada para malaikat, tidak mungkin. Nah, kemudian dijelaskan di sini, wa fihi annal anbiya innama yu'maruna bit tauhid. Pelajaran dari ayat ini yang pertama, bahwasanya para nabi mereka hanya diperintahkan untuk memerintahkan umatnya agar bertauhid kepada Allah. Itulah perintah Allah kepada mereka. Jadi para nabi mereka diutus, dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada kaumnya, ya, agar mereka memerintahkan atau menyuruh kepada kaumnya ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, para rasul. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, mengajak umatnya mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, wa fil ayah anna ibadata siwallah kufrun walau kana al-ma'bud nabiyan aw malakan. Bahwasanya ibadah, peribadahan kepada selain Allah ini merupakan kekufuran. Ya. Walau kana al-ma'bud nabiyan aw malakan, meskipun yang disembah atau yang diibadah itu nabi ataupun malaikat. Ya. Jadi maka itu merupakan perbuatan kekufuran. Wa takhsisul malaikah wan nabiyyin bidzikri tanbihun ala man dunahum. Maka disebutkan dalam ayat ini malaikat, kemudian juga nabi, ya, maka ini sebagai apa? Tanbih, sebagai peringatan ala man dunahum, selain dari para nabi dan para malaikat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau saja para nabi, kemudian para malaikat itu tidak boleh dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka ini adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, para nabi, manusia yang paling mulia. Ya, para malaikat, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain dari para nabi dan para malaikat. Ya, entah dia itu orang soleh, para ulama, ustadz, tuan guru, kiai, ataupun apapun gelar mereka, mereka semuanya di bawah para nabi, itu lebih tidak boleh lagi. Kalau saja para nabi tidak boleh kita jadikan tandingan bagi Allah, ya, apalagi di bawah mereka. Nah, kemudian ayat yang kedua, yaitu surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq
in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan atau dua sesembahan dari selain Allah? Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya, tidak pantas bagiku, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku atau wewenangku. Seandainya aku mengatakannya, maka engkau pasti mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau adalah maha pengetahui ya urusan yang gaib. Ma qultu lahum, aku tidak mengatakan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa-apa yang telah engkau perintahkan aku untuk menyampaikannya kepada mereka. Apa itu? Ani'budullah, ya, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, Rabbku dan juga Rabb kalian. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau ya berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan, dua sembahan selain Allah? Maka tentunya ini tidak mungkin ya dilakukan oleh seorang nabi, ya, Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi, tidak mungkin. Nah, fi hatainil ayatain yukhbiru ta'ala amma yukhatibu bihi ibadah wa rasulah Isa alaihi salam yaumal qiyamah. Pada dua ayat ini, Ali Imran dan juga Al-Maidah ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya tentang apa-apa yang dimana Allah menghitab, mengajak bicara hamba-hambanya dan Rasulnya Isa alaihi salatu wassalam pada hari kiamat. Ini pada hari kiamat diajak bicaranya di hadapan hamba-hambanya dari kalangan orang-orang Nasrani, ya, muwabbikhan lahum, sebagai celaan bagi orang-orang Nasrani yang mereka itu menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ya. Jadi Allah berbicara mengajak Isa pada hari kiamat di hadapan orang-orang Nasrani. Ya, itu sebagai celaan bagi mereka karena mereka orang Nasrani menjadikan Isa itu sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau wahai Isa, ya, berkata kepada orang-orang Nasrani ini dulu, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan dari selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ma yanbaghi li an adda'i ma laysa li bihaq. Tidak pantas, tidak layak bagiku wahai Allah untuk aku mengklaim atau mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Kalau seandainya ya ditakdirkan aku mengatakannya, faqad alimtah, maka engkau pasti mengetahuinya. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun ya yang bisa terlepas dari ilmu wahai Allah. Ya, tidak ada yang bisa
terlepas, semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang tersembunyi di dalam diriku, sedangkan aku ini tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, hai Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau adalah zat yang maha mengetahui urusan-urusan gaib. Ya, aku tidak mendakwahi mereka, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau utus kepadaku. Ya, apa yang kau perintah kepadaku untuk menyampaikannya. Ani'budullah rabbi wa rabbakum, agar mereka beribadah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan mereka. Ya. Jadi ini dialog antara Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, ya, di hadapan orang-orang Nasrani sebagai celaan bagi mereka yang mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini, ya, dari jumlah ini atau keterangan yang disampaikan tadi itu, ya, istidlal, sebuah dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan rububiyahnya, ya, dan wajib kita beribadah hanya kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyahnya, ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak juga satu-satunya sebagai zat yang untuk diibadahi. Kemudian di antara pelajaran ayat ini, wa fiha istiwa'u Isa alaihi salam wa abidihi fi kaunihim marbubin lillah. Fa kaifa yatawajjahuna ilaihi bil ibadah min dunillah. Di sini disamakan antara Isa, ya, yang dimana Isa ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa kaifa yatawajjahuna ilaihi bil ibadah min dunillah, ya, maka tidak mungkin, ya, Nabi Isa ini dia mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena Isa ini adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa bil ayatain anna al-uluhiyyah haqqullahi wahdahu laysat li Isa alaihi salam bihaqqin wala li ghairihi. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, bahwasanya uluhiyah, yakni ketuhanan, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketuhanan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Laisat li Isa, bukan untuk Nabi Isa alaihi salam dan juga bukan untuk selain Nabi Isa. Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memiliki sifat ketuhanan yang berhak diibadahi dengan benar, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, wa fihi ma husnul ta'zim Rasulullah li rabbihim. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya para nabi, mereka adalah orang-orang yang paling bagus cara mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi adalah orang yang paling bagus cara mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara mereka mengajak agar menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Tidak ada di antara mereka mengajak untuk menyembah kepada para nabi dan para malaikat. Ya, jadi para nabi adalah orang yang paling bagus cara mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, husnut tauhid li'annahu tanzihun lillah wa qabl syirik. Itu bagusnya tauhid. Ya. Kenapa? Karena tauhid ini merupakan tanzihun lillah. Itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sifat kekurangan. Wa qabhu syirik, dan sebagai hinaan, celaan bagi perbuatan kesyirikan. Jadi tauhid ini adalah merupakan tanzih, pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai celaan bagi kesyirikan. Kemudian pelajaran yang berikutnya,
azimu hizil musyrik yaumal qiyamah. Sangat besar balasan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan di hari kiamat jelas akan mendapatkan balasan yang sangat besar, ya, siksaan yang sangat besar, ya, pada hari kiamat kelak. Kemudian syahid atau inti dari pembahasan ini yang ada pada ini adalah anna Isa alaihi salatu wassalam wa ummuhu ubida min dunillah fid dunya. Ya, bahwasanya apa? Isa alaihi salam dan ibunya itu keduanya ini disembah, ya, dari selain Allah di dunia ini. Jadi menunjukkan bahwasanya Isa itu disembah oleh orang-orang Nasrani. Ya, makanya oleh karena itulah apapun jenis sembahan itu, entah itu para nabi, malaikat, tetap dikatakan itu perbuatan musyrik. Nah ini dia, ya, syahid pembahasannya. Itu apapun jenis sesembahannya itu, ya, mau nyembah malaikat, nabi atau yang lainnya, tetap dikatakan musyrik. Ya, disebutkan ayat ini, ya, karena Isa dulu di dunia disembah, ya, oleh orang-orang Nasrani, dan itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana bukti pengingkarannya? Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak bicara Nabi Isa pada hari kiamat, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia agar menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya menjadikan Tuhan atau sembahan selain Allah apapun bentuknya, baik itu para nabi, ya, tetap juga dikatakan perbuatan musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada dalil-dalil berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita kesempatan terus menuntut ilmu. Ya, apa yang benar dari yang kami sampaikan datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru atau salah itu datangnya dari kami karena sebab kekurangan ilmu dan juga dari syaitan. Wa nastaghfiruh, dan kami minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji ini sebagai pemberat timbangan amal kita di hari kiamat kelak. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.